Assalamualaikum, selamat malam semua. Okay, first kali thank you yang masih support dekat YouTube dan membership. Dan saya peribadi memang saya lama tak update dan saya memang dah start silent. Cuma mungkin ada yang berminat macam mana menggunakan time frame daily untuk lakukan dagangan, buy ataupun sell. Ingat, dalam pelaburan kita kena 100% kita kena tanggung risiko daripada sudut broker ataupun dari sudut capital kita. Disebabkan rule-rule yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Okay. First kali memang lama saya tak update dan saya fikir sekarang ni mungkin masa yang sesuai untuk saya comeback balik dekat YouTube. Mungkin analisis saya simple sahaja sebab kita menggunakan time frame daily untuk lakukan dagangan ataupun kita mencari zone-zone probability untuk kita exit ataupun mencari keuntungan dalam market, terutama emas lah. Okay, dan Alhamdulillah apa yang kita analisa price to follow, apa yang kita percaya pada time frame daily. Mungkin ada dah mungkin ada probability trader yang mencari buy di lower time frame ataupun dia cuba mencari buy menggunakan SNR, support resistance ataupun SE ataupun pakai momentum monthly, dan tak dinafikan monthly belum break lagi. Ni adalah satu tanda saya masih marking untuk daily monthly close setup OC sell ataupun tidak. Itu yang kita kena kenal pasti lah. Disebabkan satu, kita percaya probability market untuk untuk dia break ataupun tak, kita kena tunggu. Minta maaf line agak slow sebab tu saya first kali memang line terlalu slow dekat area sini, so saya pun tak tahu pasal apa. Dan kita just tengok momentum yang menguasai market masih lagi momentum ni untuk monthly, dan dia boleh close macam ni untuk dia masih respect zone ni lah, maksudnya 4306 untuk dia break. Tapi kalau kita nak cari buy menggunakan coding monthly di time frame daily, tak boleh lagi disebabkan masih lagi momentum sell di time frame daily. Sebab tu bila kita pegang bigger time frame, kita akan first kali kita akan tunggu apa price nak bagi kat kita. Kedua, kalau kita dapat point kita ataupun kita percaya apa teknikal yang kita pakai, kita boleh hold position. Sebab tu saya ada buat satu content hari tu, short video, dan memang saya jangkaan saya mungkin ada yang dapat peka dekat trendline yang saya marking ni, dan mungkin yang tak dapat peka apa yang kita target untuk basic dalam trading. Percaya apa pattern, selagi dia follow trend tu, probability untuk TP jauh. So dekat sini lah target kita, price first, second, third, ni re-entry untuk daily position. So macam mana kita hold dan price gagal break, sebab tu saya kata kalau first entry price gagal break ni memang dia breakdown. So memang probability setup tu jadi, dan banyak kan kita bila jadi situasi ni kita akan mencari buy, betul. Tapi kalau kita pakai time frame daily, kita akan santai, kita akan tunggu. Okey, ni salah satu contoh apa yang kita nampak di time frame daily sekarang ni. Kita santai sahaja dan kita nampak price membuat satu reversal retest. Ini salah satu contoh hampa nak belajar menggunakan time frame daily. Sebab tu kalau bila hampa pakai time frame daily, hampa tak kelar kabut. Sebab apa? Kita tahu macam mana kita nak cari di mana probability untuk mencari buy ataupun sell. Probability kita mencari sell sebab momentum masih lagi momentum sell di time frame daily. Sebab tu kita santai, kita tak ada kelang kabut. Walaupun H4 tu buat setup si buy, tak ada masalah sebab kita fokus pada daily. Sebab kita nak santai lah, kita tak ada kelang kabut. Sebab tu bila jadi situasi ni, apa yang kita cari, kita akan peka di time frame H1 untuk mencari
zon-zon probability, kemungkinan kita boleh fokus mencari buy ataupun sell. Okey, dekat sinilah apa yang kita akan cari. Kebiasaan siapa yang pernah follow saya banyak kali kata bila ada zon SE, peka saja di zon SE ataupun peka saja di ilmu angka. Sebab tu ilmu angka ni ada probability belief kita untuk lakukan dengan sell berbanding buy. So salah satu contoh area 4. Memang saya selalu cakap 44 tu jaga, 449 tu jaga. Sebab kalau orang biasa pakai support resistance SSR, dia akan tahu probability price tak break lagi, dia boleh test. So salah satu contoh ini adalah zone sell untuk daily. Selagi tak break momentum yang kita tanda ni mana-mana yang pullback kat atas ni, hampa boleh cari sell. Kalau dia tak lepas, kemungkinan dia akan test balik dekat bawah ni ataupun dekat sini. So dekat sini adalah untuk kita mencari sell berbanding buy di time frame daily. Boleh pakai shadow ni untuk lakukan dagangan. So pagi Senin ni kita tengok market ada gap atau tak. Kalau market ada gap, peluang kita mencari sell berbanding buy tu besar. Sebab apa? Sebab risk kita tak besar ni. Sebab dia breakout ni kita boleh cut loss. Kalau kita mencari buy dekat sini, dia jatuh ke bawah ni, hampa hadaplah floating tu. Sebab tu peka di time frame daily, close price untuk lakukan dagangan buy ataupun sell. Saya akan update hari-hari start minggu depan dan saya pun free. So saya akan update lah. Maksudnya daily, time frame daily tu bagi apa kita? Kalau dia bagi kita sell, kita sell. Dia bagi kita buy, kita buy. Dia bagi kita sell, kita tunggu next day untuk lakukan dagangan. Assalamualaikum. Thank you masih support. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada sell. Kita santai trade. Jangan kelang kabut. Boleh pakai lower time frame, pastikan ada exit plan. Kita jumpa next video.